dengan surat. Tadi Bang Eki kan bilang Pengwil lah yang berkumpul lagi, kemudian menghadap Pak Dirjen. Yang jadi pertanyaan saya, nah ini kan juga dasarnya dari hasil rembuk nasional. Dan rembuk nasional itu kan 24 Pengwil kan sudah berkumpul dan berhadapan dengan Dirjen. Iya. Dan PP. Rembuk nasional, atau namanya ngariung, atau namanya ngobrol santai, yang Gross Mahfud, yang segala macam itu boleh apa tidak? Boleh. Terus apakah itu bisa dijadikan patokan untuk sebuah keputusan di organisasi? Kan kembali saya sampaikan, organ atau alat kelengkapan, ya kan, tidak ada rembuk nasional. Jadi terus sudah terjadi itu, terus bagaimana selanjutnya? Ada rembuk nasional lagi, boleh apa tidak? Boleh-boleh saja. Intinya kan rembuk nasional, obrolan santai, ya, ngariung atau apapun, itu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada. Itu anggaran dasar. Iya. Nah, kalau Kang Udin, Prof Udin pasti marah. Pasti dia akan sebutkan, coba dasolen dasennya gitu kan, apa yang menjadi hukum cita-cita. Masih belum nyambung. Gini, Dirjen keluar surat, kan, KTK, hasil obrol-obrolan dengan 24 Pengwil. Apakah yakin 24 Pengwil itu mau kembali menghadap? Ya. Dari kacamata Bang Eki. Kalau ini untuk kepentingan perbaikan bersama, akan menjadi catatan sejarah, ya, akan menjadi catatan sejarah, dan ini bisa menjadi panggilan jiwa. Ya. Kalau secara pribadi ya sebenarnya, yang saya ini sudah selesai. Ya, saya udah apa namanya, udahlah banyak yang muda-muda gitu kan, yang lebih baik gitu kan, ya. Lebih mau melihat organisasi ini berjalan sesuai dengan aturannya, terus saya bisa konsen bekerja, ikut berbagi ilmu, terus menjalani kehidupan bersama keluarga, jalan-jalan kemana-mana gitu kan. Nah, terus nggak ada lagi kepentingan yang lain selain hanya siapa lagi gitu kan. Nah, jadi mungkin banyak yang tidak suka sama saya, ya tidak apa-apa ya. Saya berterima kasih kalau banyak yang tidak suka, dan alhamdulillah terima kasih juga kalau ada yang suka. Saya hanya memberikan sesuatu yang saya anggap itu baik dan niatnya untuk kebaikan bersama, bukan karena untuk posisi-posisi tertentu, tidak. Karena kalau organisasi ini kita udah terlalu lama malang melintang, dan organisasi ini kan bukan hanya 1-2 ya kan, beberapa kita ikut, tetapi kita ingin apa yang kita punya, apa yang kita tahu, sedikit banyaknya, nah ini bisa memberikan kontribusi bagi kebaikan. Itu sih sebenarnya, karena itu kan amanah, makanya di kita itu bukan 24 itu mau saya yakin, karena notaris ini pada hakikatnya adalah orang-orang baik, ya, yang adabnya bagus, etikanya bagus, gitu kan. Terus kenapa sampai saat ini terjadi begini? Karena saking santunnya kawan-kawan itu tidak mau berbantahan, mungkin begitu. Yang sebenarnya harus menyingkir, padahal dia yang waras gitu kan. Nah, tapi karena menjadi tidak baik, tidak elok atau apa, akhirnya diamlah. Tetapi akibatnya yang terjadi kan seperti sekarang. Sudah terjadi semrawut. Ya. Kalau ada yang marah bilang kan kacau balauan, semrawut, semakin kusut, nggak boleh ngomong begitu. Ada mungkin yang marah gitu kan, kok sadis amat kalimatnya. Faktanya begitu, ya. Terus sentuh hati nurani kawan-kawan, kembalilah ke jalan yang benar, ya, yang amanah. Nah, terus bukan hanya yang dipikirkan, ini ketua, calon gue ini yang harus jadi ketua umum, calon gue ini yang harus jadi ketua umum. Bukan hanya itu saja. Salah satu contoh, ini hal kecil mungkin bagi yang lain, tapi bagi saya ini cukup prinsip. Bahas, ya, dan saya menyarankan cabut kembali SK pencabutan Pengwil ini Jawa Tengah.
karena itu tidak benar. Ya, dampaknya ada dualisme jadinya. Nah, akhirnya apa? Ya, hanya karena SK yang begitu, Jawa Tengah yang begitu solid, ya, nggak tahu nih siapa yang salah, siapa yang benar, ini begini-begini. Tapi akibat dari itu, apa dampaknya? Ya kan? Apa dampaknya? Nah, kalau ini dibiarkan, bagaimana? Apakah mungkin menjadi presiden, ya, untuk pengwil-pengwil yang lain? Gitu. Sementara ketua pengwil itu dipilih melalui konvenwil oleh anggota seprovinsinya, bisa ribuan orang. Ya kan? Gimana kalau ini diberlakukan untuk pengwil yang lain? Jadi, kembalilah ke aturan-aturan kita yang ada di ADART. Terus, sekali lagi nih ya, nih, sebelum saya lupa, saya ingin ingatkan juga ya. Apa tuh? Misalnya menyelenggarakan itu tentu dengan aturan-aturan yang benar ya. Termasuk juga penyelenggara. Katakanlah misalnya nanti penyelenggara itu adalah memakai pasal 21 ya, anggaran rumah tangga tentang atas kehendak dari 2/3 pengwil yang ada dilaksanakanlah KLB. KLB ini dilaksanakan oleh pengwil-pengwil ya, yang nantinya akan menjadi presidium. Saya hanya mengingatkan kembali, jangan sampai nanti pengwil yang hadir di meja presidium itu ketua pengwil yang sudah berakhir periodenya. Bukan sudah berakhir, memang sudah berakhir semua, Pak. Kalau sudah berakhir, terus bagaimana? Di kita itu kan ada rapat gabungan. Ya. Pasal 45, 49. Nah, jadi kukuhkanlah PLT-nya, itu kan sehingga dia tidak dipermasalahkan, kan? Nah, terus termasuk juga Pengda. Kalau di Pengda itu melalui rapat anggota, gitu kan? Sehingga kewenangannya bertindak atas nama Pengwil itu masih sah, seperti yang dilakukan oleh Pengwil INI Jawa Tengah. Itu yang benar, itu yang tertib berorganisasi. Saya belajar, mencontoh, dan saya juga apresiasi dengan Jawa Tengah yang tertib dan taat serta menjalankan aturan organisasi yang benar. Kurang lebih seperti itu, bro, ya. Jadi pelaksananya itu sah, ya, sesuai aturan, iya. Sesuai aturan anggaran dasar rumah tangga. Betul. Terakhir, ada yang ingin disampaikan ke teman-teman. Ini kan berarti kan anggota se-Indonesia ini kan masih gamang jadi ini. Ada surat kok, suratnya melanggar aturan, tidak sesuai dengan tadi undang-undang jabatan notaris, bertentangan dengan anggaran dasar rumah tangga. Jadi bikin bingung lagi anggota nih, Bang. Jadi apa yang ingin Abang sampaikan kepada... Ya, yang pertama ingin saya sampaikan, mari kita bersama-sama untuk menyepakati bahwa Kongres itu tidak semata-mata hanya untuk memilih ketua umum. Ya, saya secara pribadi nggak penting bagi saya siapapun yang menjadi ketua umum, sepanjang ketua umum yang terpilih ini terpilih melalui mekanisme aturan dengan syarat-syarat sesuai dengan anggaran dasar hasil KLB 2015 di Banten, kemudian atas perubahan anggaran rumah tangga. Jadi siapapun itu, ya. Kemudian Kongres ini tidak hanya memikirkan tentang siapa ketua umum yang akan digolkan, tetapi juga sudah harus dibekali dengan rencana untuk merubah program kerja, ya, per bidang yang ini menyangkut untuk kepentingan para anggota masyarakat dan bangsa. Gitu. Jadi kita harus kembalikan sesuai dengan maksud dan tujuan di pasal 7 itu, kemudian perbaiki supaya tidak bias, diterjemahkan berbagai macam. Kalau misalnya anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu sudah jelas dan konkret. Dan saya berharap kita tetap kompak, ya, kita tetap saling rasa memiliki sebagai suatu keluarga, gitu ya, yang saling mengingatkan dengan itikat baik, ya, bersama-sama kita bangun organisasi INI yang kita cinta ini, yang mempunyai kemanfaatan bagi kita bersama.
Mohon maaf jika ada salah dan janggal dan Jadi, yang tidak berkenan. Dulu. Jadi, surat Kumham ini menjadi episode lanjutan atau menjadi babak baru dari bagi-bagi. Ya, ini episode lanjutan karena berkaitan dengan yang lalu. Tetapi akan menjadi babak baru kalau kita sama-sama tidak mau introspeksi diri, menahan diri, dan tidak mau untuk membuat sesuatu yang lebih baik. Kalau seperti itu berarti lanjutan. Ya, bisa. Kalau jadi babak baru? Jadi ini lanjutan dari yang lalu, bisa menjadi babak baru kalau ya semua dengan arogansinya masing-masing. Ini ada satu pertanyaan menarik. Satu aja nih. Bang, kalau benar-benar terjadi kongres di Banten, maka siapapun yang menang tetap rawan digugat dong. Ya, makanya kita harus rubah. Kongres itu tidak melulu untuk memilih ketua umum, siapa yang menang, kemudian yang kalah nanti akan menggugat. Kalau kondisi seperti yang sekarang, sesuai dengan judul, ya, yang menggugat itu bukan calon yang kalah, ya, bukan pendukung salah satu calon, ya, karena ini berkaitan dengan kepentingan orang per orang sebagai anggota. 20.000 anggota. Ya. Oke, sudah ya, sudah terjawab. Walaupun itu pengulangan. Oke, Grossefor, kalau inilah seorang organisatoris, kalau yang sudah menjelaskan, memandang surat itu bukan dari sisi dasyat atau desolet, tapi dari sisi organisasinya seperti apa sih membentuk sebuah organisasi yang baik. Dasarnya sudah jelas, pasti organisasi apapun, pasti ada yang namanya statuta, atau yang dikenal dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Maka yang disarankan oleh Bang Eki, kembalilah ke anggaran dasar, anggaran rumah tangga, demi organisasi yang lebih baik ke depan. Memang belum sempurna, justru perlu di situ penyempurnaan di saat di pemilihan, bukan hanya fokus ke pemilihan, justru perbaikan-perbaikan tadi, anggaran dasar diperbaiki, yang kurang-kurang tambah, bukan hanya siapa nih calon menang, siapa nih calon gua, diusung dan sebagainya. Oke, semoga bermanfaat hasil bincang santai Gross TV dengan Bang Refki Ridwan SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bro. Di liputan dan bincang santai Gross TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.